Aksi kejar-kejaran terjadi saat kapal patroli Dirpol Air Bahar Kampori menangkap 8 imigran ilegal yang hendak kabur ke Malaysia. Aksi kejar-kejaran itu terjadi di perairan Balang Batam, Kepulauan Riau, perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Petugas sempat meminta nahkoda speedboat untuk berhenti, namun sang nahkoda tetap nekat kabur. Tim patroli mencegah keberangkatan imigran gelap itu karena diduga terjadi tindak pidana perdagangan orang. Pada Sabtu pagi kemarin, satu unit kapal kayu yang mengangkut 89 orang pekerja migran Indonesia tenggelam di Selat Malaka, tepatnya berada di perairan Tanjung Siapi, Asahan, Sumatera Utara. Para pekerja yang diduga ilegal ini hendak menuju ke Malaysia. Dalam insiden ini, 83 orang berhasil diselamatkan, 2 meninggal dunia, dan 4 lainnya masih hilang. 13 tenaga kerja Indonesia ditemukan dalam keadaan menyedihkan di hutan bakau. Mereka dibuang begitu saja oleh cukong kapal dan dibiarkan kelaparan selama 2 hari. Polisi Airut Tanjung Balai, Sumatera Utara menemukan 13 orang TKI asal Malaysia dalam keadaan menyedihkan di hutan bakau. 13 TKI yang diduga ilegal itu ditelantarkan begitu saja oleh tekong kapal dan kelaparan selama 2 hari. Petugas polisi Airut satu persatu mengevakuasi para TKI yang diantaranya TKI wanita ke dalam kapal yang lebih aman. Menurut TKI, mereka membayar sebesar 1 juta rupiah kepada tekong kapal untuk bisa diseberangkan dari Malaysia ke Indonesia. Namun di malam hari, mereka dibuang begitu saja di tengah hutan bakau. Mereka pun terdampar selama 2 hari tanpa makanan dan minuman. 2000 malam. Iya, terombang ambing Bu ya gimana? Terombang ambing Pak, ya dibuang di hutan bakau. Kapolres Tanjung Balai berjanji akan memperketat pengamanan laut bersama TNI Angkatan Laut agar para pemilik kapal tidak lagi melakukan hal yang tidak manusiawi kepada para TKI. Tenggelam di perairan Selat Malaka, Indonesia. Basarnas Kota Medan bersama Ditpol Airut Polda Sumatera Utara dibantu relawan mengevakuasi tenaga kerja Indonesia yang tenggelam bersama kapal motor Maharani Sempurna di perairan Selat Malaka. Dari 12 penumpang yang berada di dalam kapal, 1 balita meninggal dunia dan nahkoda kapal Muhammad Irwandi hingga kini belum ditemukan. Kapal motor Maharani Sempurna berlayar membawa 12 penumpang pada Selasa 11 April lalu. Dalam perjalanannya kapal motor mengalami mati mesin dan disapu ombak kencang, hingga akhirnya tenggelam di kawasan perairan Selat Malaka, Belawan. 10 penumpang yang selamat kini telah dievakuasi di Mako Ditpol Airut Polda Sumatera Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agen atau tekong kapal ilegal seringkali menjadi pilihan beresiko bagi calon pekerja migran yang ingin masuk ke Malaysia atau negara lain tanpa melalui jalur resmi. Berikut adalah informasi lengkap tentang modus operandi, bahaya, dan cara mengenali serta menghindari mereka agar tidak terjebak dalam jalur yang ilegal dan berbahaya. Modus operasi tekong kapal ilegal. Penawaran proses masuk cepat dan biaya murah. Tekong atau agen ilegal biasanya menjanjikan proses cepat dan biaya murah untuk masuk ke negara tujuan, seperti Malaysia. Mereka menawarkan jalur belakang atau jalur pintas tanpa memerlukan visa atau izin kerja resmi. Iming-iming pekerjaan yang mudah didapat. Tekong seringkali mengiming-imingi calon pekerja dengan pekerjaan yang sudah tersedia di negara tujuan dan menjanjikan gaji tinggi.
meskipun sebenarnya tidak ada jaminan pekerjaan di sana. Perjalanan melalui jalur tidak resmi. Tekong ilegal umumnya membawa pekerja melalui jalur laut dengan kapal kecil, terutama di malam hari, agar tidak terdeteksi oleh aparat keamanan. Rute ini biasanya berbahaya dan tidak aman, karena kapal yang digunakan seringkali tidak layak dan membawa penumpang berlebihan. Bahaya yang ditimbulkan oleh tekong ilegal. Resiko penipuan. Banyak tekong yang hanya mencari keuntungan dengan cara menipu calon pekerja. Mereka mungkin menghilang setelah menerima uang, atau membawa pekerja ke tempat yang tidak aman tanpa ada pekerjaan yang dijanjikan. Resiko kecelakaan laut. Kapal yang digunakan oleh tekong seringkali tidak layak dan tidak dilengkapi dengan perlengkapan keselamatan. Banyak kasus kapal tenggelam di perairan yang berbahaya, mengakibatkan korban luka atau bahkan kematian. Eksploitasi dan perdagangan manusia. Ada tekong yang bekerja sama dengan jaringan perdagangan manusia. Mereka dapat menjebak pekerja dalam situasi eksploitasi, seperti kerja paksa, prostitusi, atau penahanan paksa. Resiko penangkapan dan deportasi. Jika tertangkap oleh aparat keamanan negara tujuan, pekerja yang masuk secara ilegal akan menghadapi hukuman seperti denda atau penjara dan berakhir dengan deportasi. Beberapa kasus, deportasi bisa disertai larangan masuk negara tersebut selama bertahun-tahun. Kondisi kerja yang eksploitatif. Karena tidak memiliki izin resmi, pekerja yang dibawa oleh tekong ilegal rentan terhadap eksploitasi oleh majikan di negara tujuan. Gaji yang tidak dibayar, jam kerja berlebihan, dan kekerasan adalah risiko yang sering terjadi. Cara mengenali tekong dan agen ilegal. Tidak ada izin atau tidak terdaftar. Tekong atau agen ilegal biasanya tidak memiliki izin resmi dari Kementerian Ketenagakerjaan atau instansi terkait lainnya. Mereka bekerja tanpa pengawasan pemerintah, sehingga tidak ada jaminan keamanan atau perlindungan. Penawaran proses cepat dan tanpa dokumen resmi. Agen atau tekong ilegal seringkali menawarkan cara cepat dan mudah untuk pergi ke luar negeri tanpa perlu membuat visa atau izin kerja. Jika kamu ditawari perjalanan tanpa dokumen lengkap atau jalur pintas, kemungkinan besar itu adalah agen ilegal. Tidak menyediakan kontrak atau bukti pekerjaan resmi. Agen resmi harus memberikan kontrak kerja tertulis dan penjelasan lengkap tentang pekerjaan yang akan diambil. Jika agen atau tekong tidak memberikan ini atau menolak memberikan rincian pekerjaan, maka itu adalah tanda-tanda adanya penipuan. Biaya dibayar di muka tanpa jaminan. Tekong biasanya meminta uang di muka dengan alasan untuk biaya transportasi atau pengurusan, tetapi tanpa jaminan tertulis. Agen resmi tidak akan meminta uang tanpa memberikan bukti transaksi yang sah. Cara menghindari tekong dan agen ilegal. Gunakan hanya agen resmi. Untuk bekerja di luar negeri, gunakan agen resmi yang terdaftar di Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia. Agen ini diawasi oleh pemerintah dan biasanya memberikan informasi lengkap serta jalur yang sah bagi calon pekerja. Tanyakan rincian pekerjaan secara tertulis. Agen resmi selalu memberikan rincian pekerjaan secara tertulis, termasuk gaji, jam kerja, hak-hak kamu sebagai pekerja, serta tempat tinggal. Jika agen tidak memberikan informasi ini, maka hal ini mencurigakan.
Waspadai iming-iming gaji tinggi dan kerja mudah. Jika agen menawarkan pekerjaan dengan gaji yang tampak terlalu tinggi tanpa persyaratan keterampilan atau pengalaman, ini bisa jadi tanda penipuan. Tawaran yang terlalu bagus untuk menjadi kenyataan biasanya adalah tanda modus penipuan. Simpan kontak kedutaan besar atau konsulat di negara tujuan. Selalu siapkan kontak KBRI atau Konsulat Jenderal Indonesia di negara tujuan. Jika ada hal yang mencurigakan atau kamu merasa tidak aman, kamu bisa menghubungi mereka untuk bantuan. Laporkan ke polisi atau otoritas berwenang. Jika kamu atau orang lain menjadi korban penipuan agen ilegal, laporkan ke polisi atau otoritas yang berwenang. Hal ini akan membantu menghentikan jaringan penipuan atau perdagangan manusia. Informasi kepada komunitas dan keluarga. Edukasi keluarga, teman atau komunitas kamu tentang bahaya menggunakan tekong dan agen ilegal. Semakin banyak orang yang sadar, semakin sedikit orang yang akan menjadi korban jalur ilegal. Dengan memahami risiko dan cara mengenali tekong atau agen ilegal, calon pekerja migran diharapkan dapat membuat keputusan yang lebih aman dan terhindar dari jalur berbahaya. Tetaplah menggunakan jalur resmi yang diawasi oleh pemerintah untuk memastikan perlindungan dan keamanan selama bekerja di luar negeri. Jangan tergoda oleh janji manis tekong atau agen tak resmi. Jalan pintas seringkali membawa kita ke jalan berbahaya. Jangan mudah percaya pada janji manis, karena keselamatan lebih berharga dari semua harta dunia. Sampai jumpa di video berikutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga Indonesia dihadapkan ke Mahkamah Magistrate di Teluk Intan, Perak hari ini atas 2 pertuduhan memasuki Malaysia tanpa dokumen sah dan tinggal lebih masa di negara ini. Kesemua tertuduh membabitkan 29 lelaki dan 9 wanita berusia antara 21 hingga 47 tahun mengaku bersalah selepas pertuduhan terhadap mereka dibacakan secara berasingan di hadapan Magistrate T. Ashwini. Berdasarkan pertuduhan, 10 lelaki dan 3 wanita warga negara asing itu didakwa tinggal di Malaysia tanpa mempunyai apa-apa dokumen yang sah untuk masuk dan berada di negara ini. Mereka didakwa melakukan kesalahan itu ketika ditahan di pantai Sungai Tiang jam 8.30 pagi pada 10 Ogos lalu mengikut Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63 dan dihukum mengikut Seksyen 6-3 Akta sama yang membawa hukuman maksimum penjara 5 tahun atau denda RM10,000 atau kedua-duanya sekali serta 6 sebatan.